Nah, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'amalan salihan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Ana ucapkan kepada antum semua ikhwatul kiram ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini merupakan pertemuan yang ketiga kita dalam tanda kutip ya, sempat terpotong sebelumnya di pekan yang keempat ini. Insya Allah Ta'ala di pekan atau di hari yang ketiga ini, pertemuan ketiga ini, kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya itu adalah dialog yang kedua dari materi Al-Hayatu Al-Yaumiyah. Nah, untuk malam ini kita lanjutkan materi kita tersebut. Kita ambil insya Allah Ta'ala Al-Hiwaru Al-Thalis. Al-Hiwaru Al-Thalis. Dialog atau percakapan yang ketiga dari materi Al-Hayatu Al-Yaumiyah. Jadi seperti itu ya silsilah materi kita yang selama ini sudah kita pelajari. Baik. Qabla an nabda, sebelum mulai seperti biasa, ana uridu soal kuna al-ustadzu Imam, min aina anta wa kaifa haluk? لماذا هذه الرسالة؟ نعم. الأستاذ إمام كيف حالك؟ هذا أستاذ إمام. إيه بخير والحمد لله أستاذ. نعم. من أين أنت؟ أنا من الماروس. من ماروكو؟ ماروس من جوا أستاذ، من جوا من من جوي. Goa, Sulawesi, ha? نعم أستاذ. Nah, kelihatan logatnya Ustaz Imam. Baik. Wa anta ya Ustaz Bambang, kaifa haluka fi hadhihi al-lailah? Gimana? Kaifa haluk? Alhamdulillah, ya khair Ustadz. Alhamdulillah ya. Adapun Ustaz Saiful tadi baru ngirim pesan. Beliau bilang cukup mendengarkan dulu karena masih dalam perjalanan. Nah, baik, ikhwah, kita langsung saja masuk ke materi kita pada malam hari ini ya. Kita ada al-hiwaru ats-tsalis, dialog atau percakapan yang ketiga. Di sini anak akan bacakan ada dialog antara Adil dengan Faisal. Adil dengan Faisal. Baik, anak bacakan terlebih dahulu. Silakan diperhatikan baik-baik. Mata tastayqidhu yawmal 'utlah? Astayqidhu mubakkira. Antum perhatikan di layar. Antum lihat di atas huruf sin ini ada tanda fathah. Ini bukan punya huruf sin ya. Ini nampaknya punya huruf hamzah ini. Ya. Dan huruf sukun harokatnya adalah sukun. Paham tuh? Astayqidhu mubakkira. Wa mata tastayqidhu anta? Astayqidhu mutaakhira. ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. جيد. Nah, sekali lagi ikhwan, marratan saniyatan, sekali lagi. Mata tastayqidhu yawmal 'utlah? Astayqidhu mubakkira. Wa mata tastayqidhu anta? Astayqidhu mutaakhira. ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضا. طيب. Sekarang kita masuk ke sisi penjelasan, ya, penjelasan untuk
dialog ini. Nah, Al-Ustadz Imam ataupun Al-Ustadz siapa di sini? Saiful ya. Untuk jilid pertama ini sebagai bandingan ya. Apakah antum nanti mau coba jilid yang kedua atau tetap di jilid pertama? Kalau di jilid pertama kita akan menerjemahkan secara full. Sekaligus nanti kita akan menjelaskan ya sedikit-sedikit detail ya. Karena sebenarnya kalau untuk jilid pertama ini kita dituntut untuk memahami dialog terlebih dahulu. Karena kalau antum dari pemula, antum seharusnya belajar bahasa, bukan tata bahasa, ya. Maksudnya apa? Kita belajar bagaimana orang Arab mengucapkan, insya Allah Taala kita akan terbiasa ketika mereka mengucapkan, ya, seperti itu. Baik, al-an ana akan terjemahkan terlebih dahulu. Ini dialog antara Adil dengan Faisal. Ya, Adil dengan Faisal. Di sini nampaknya Adil dengan Faisal ini temenan. Nah, pada suatu hari mereka berbincang-bincang dan Adil bertanya kepada Faisal, "Mata tastayqidhu yaumal utlah?" Ya, mata sudah pernah kita jelaskan, kapan? Kapan? Tastayqidhu, engkau bangun tidur. Yaumal utlah, pada hari libur. Nah, jadi kalau ditanya hari libur bahasa Arabnya apa? Al-utlah atau yaumal utlah. Ya, antum bilang al-utlah saja itu artinya sudah hari libur. Ya, jadi tidak perlu penambahan kata-kata yaum. Kalau anak tambahkan yaum Ustaz, boleh enggak? Boleh saja. Ya, tapi tidak harus seperti itu ya. Mata tastayqidhu yaumal utlah? Kapan engkau bangun tidur pada hari libur? Kata Adil. Apa jawaban Faisal? Astayqidhu mubakkira. Perhatikan di sini. Ini sedikit tambahan saja. Kalau pusing di skip saja ya. Kalau pusing di skip saja. Di dalam bahasa Arab ya, antum ketika menggunakan kata kerja berbeda ya antara satu kata ganti dengan kata ganti lainnya. Maksudnya apa? Misalnya kita dalam bahasa Arab bangun tidur itu yastayqidu. Istayqadha yastayqidu, bangun tidur. Kamu bangun tidur beda bahasa Arabnya. Saya bangun tidur beda. Kalau antum lihat percakapan Adil, Adil ketika bertanya kepada Faisal, mata tastayqidu, dia menggunakan huruf ta di sini yang menunjukkan anta, kamu. Tastayqidu, kamu bangun tidur. Dan Faisal dia bila menggunakan huruf hamzah yang menunjukkan ana. Astayqidu, saya bangun tidur, beda ya. Tastayqidu, engkau bangun tidur. Astayqidu, saya bangun tidur. Mubakkiran, mubakkiran itu artinya lebih awal. Itu saya bangun tidur lebih awal, kata Faisal. Baik. Kemudian Faisal nanya balik kepada Adil, wa mata tastayqidu anta? Ya, dan kapan engkau bangun tidur? Nah, anta yang di sini sebelumnya sudah pernah Anda jelasin, tidak perlu kita terjemahkan. Ya, tidak perlu sama sekali. Antum kalau antum terjemahkan ini jadi ambigu dia nanti. Bagaimana tidak? Antum bilang seperti ini. Dan kapan engkau bangun tidur engkau? Kan ambigu jadinya. Jadi dalam bahasa Indonesia ini tidak perlu kita terjemahkan. Terus Tapi fungsinya di sini Ustaz? Fungsinya di sini sebagai penegasan saja. Ya, tak perlu kita terjemahkan. Dan kapan engkau bangun tidur? Kata Faisal. Apa kata Adil? Astayqidu mutaakhiran. Saya bangun tidur astayqidu mutaakhiran. Mutaakhiran itu artinya telat. Berarti lawannya mubakkiran. Mubakkiran lebih awal, mutaakhiran telat. Kalau orang bangun telat berarti kesiangan. Ya, dia bangunnya kesiangan. Saya bangun tidur telat, kata Adil. Baik, dari sini sudah nampak ya, nampaknya yang lebih rajin itu Faisal. Kita lanjutkan percakapan mereka kedua. Kemudian Faisal ya mendengar Adil ini bangunnya telat, nanya lagi. Apa kata Faisal? Mada tafa'alu fis sabah? Ya. Maza apa? Ini mudah insyaallah.
Mada apa? Taf'alu. Perhatikan dia menggunakan tak juga di sini, menunjukkan anta, kamu. Mada taf'alu? Apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu kerjakan fis sobahi di pagi hari. As-sobah artinya pagi hari. Fis sobahi di pagi hari. Apa yang kamu kerjakan di pagi hari wahai Adil? Apa kata Adil? Usyahidut tilfas. Nah, lihat dia menggunakan hamzah lagi. Berarti ana ya. Usyahidu saya nonton. Usyahidu artinya saya nonton. At-tilfaz artinya TV. Saya nonton TV, kata Adil. Sudahlah dia bangun telat, pagi hari nonton TV. Adil selanjutnya Adil bertanya kepada Faisal, "Wa madza taf'alu anta?" Ya, dan apa yang kamu kerjakan? Nah, anta di sini tidak perlu diterjemahkan lagi ya. Ya, seperti yang tadi kasusnya. Dan apa yang engkau kerjakan? Kata Adil. Apa jawaban Faisal? Aqra'u. Lihat dia menggunakan hamzah juga di sini. Aqra'u. Saya membaca sahifatan. Sahifatan ini artinya koran atau surat kabar. Au itu artinya atau. Kitaban. Kitaban buku. Saya membaca surat kabar atau buku. Ini Faisal ya. Faisal bangunnya lebih awal, pagi hari baca koran atau buku. Adil bangunnya telat, pagi hari nonton TV. Baik, selanjutnya mereka masih melanjutkan percakapan. Adil bertanya kepada Faisal. Nampaknya hari mereka berbincang ini hari Jumat ya. Aina tusallil jumu'ata. Perhatikan aina di mana tusalli. Dia menggunakan tak juga di sini. Menunjukkan anta. Di mana tusalli engkau salat al-jumu'ah. Jumat ya, di mana engkau sholat Jumat. Perhatikan ikhwan, di dalam bahasa Arab Jumat itu bukan Jum'ah ya, tapi Jumu'ah, mimnya pakai dhammah. Kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia sehingga menjadi Jumat. Jumat itu sudah bahasa serapan. Kalau Arab aslinya Jumu'ah. Jumu'ah ya. Aina tusallil Jumu'ah? Di mana engkau sholat Jumat? Kata Adil. Faisal bilang, usolli. Nah, lagi-lagi dia menggunakan hamzah. Beda ya. Tusolli anta, usolli ana. Usolli saya salat al-jumu'ata Jumat fil masjidil kabir ya. Fil masjidi di masjid al-kabir besar ya. Di masjid besar. Kalau kita di Indo itu masjid raya, masjid agung, masjid jami. Yang biasanya di masjid-masjid ini diadakan sholat Jumat ya. Saya sholat Jumat di masjid besar, kata Faisal. Atau antum bisa artikan masjid raya atau masjid jami ya. Wa aina tusalli anta, dan di mana engkau sholat, kata Faisal. Anta yang di sini sama dengan kasus yang sebelumnya sebagai penegasan saja. Kemudian Adil bilang, usolli, nah, saya sholat fil masjidil kabir, di masjid besar, aidon artinya juga. Kalau kita susun dalam bahasa Indonesia, saya juga sholat di masjid besar. Seperti itu ikhwannya. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini melatih antum bagaimana mengungkapkan beberapa kosakata ya di dalam bahasa Arab. Nah, di sini perlu catatan, terutama kalau di antara antum ada yang sudah punya basic bahasa Arab, kata-kata mubakkiron ini bukan hanya untuk pagi hari ya. Lebih awal ini bukan hanya untuk pagi hari. Bisa dipakai di siang hari, malam hari, sore hari. Bisa semuanya. Yang penting lebih awal. Contoh, misalnya Ustadz Imam ada janjian dengan Ustadz Bambang. Mereka janjian jam 9 malam untuk ketemuan di masjid, mungkin membahas tentang acara remaja masjid jam 9 malam, Ustadz Imam dengan Ustadz Bambang. Nah, Ustadz Imam ini dia datangnya setengah 9. Berarti lebih awal dong, lebih awal ya. Berarti pada saat itu kita bilang Ustadz Imam datang ke masjid mubakkiran. Sedangkan Ustadz Bambang misal dia datang ke masjid sudah 9.15, udah telat kan berarti 15 menit.
Maka pada saat itu kita bilang Ustadz Bambang datang ke masjid mutaakhiran. Insya Allah paham ya cara penggunaan dari dua kata ini. Baik, itu saja yang bisa Anda jelaskan. Kalau antum ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Barakallahu fikum. Silakan ikhwah, sebelum kita masuk ke Al-Qiraah membaca di Arab. Anak cukup besar. Nah, ada pertanyaan silakan ikhwan. Maafi Ustadz, Maafi, Al-Ustaz Bambang insya Allah wadih ya? insya Allah. Alhamdulillah, tamam. Baik, kalau dari Al-Ustaz Imam dengan Al-Ustaz Syaiful ada pertanyaan tidak? ما في سؤال أستاذ. Maafi soal. Ahsan, Al-Ustaz ما في Syaiful. سؤال ما في سؤال besar. Maafi soal. Waduh. Tamam. Nah, baik. Kalau kami biasanya ya salah satu metodenya habis menjelaskan karena kita sudah paham dialognya, sekarang kita langsung praktek membaca. Ya. Ustaz Saiful masih di jalan ya. Berarti di sini ada Al-Ustaz Imam dengan Al-Ustaz Bambang. Tafadhol sekarang silakan dibaca. Al-Ustaz Imam anta adil wal Ustaz Bambang anta Faisal. Tafadhol silakan. متى تستيقظ يوم العطلة؟ Astaiqidu mubakkiran. Wa mata tastaiqidu anta? أستيقظ متأخرا. Mada taf'alu fis sabah? أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ Aqra'u sahifatan au kitaban. أين تصلي جمعة؟ Usalli al-jumu'ah fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? أصلي في المسجد الكبير أيضا. Jamil. Nah, sekarang silakan gantian. Mata tastaiqidu yaumal utlah? أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظ أنت؟ Astaiqidu mutaakhiran. ماذا تفعل في الصباح؟ Ushahidu tilfas. Wa madza taf'alu anta? اقرأ صحيفة أو كتابا. Baik, sebentar. Ini aqra'u ya. أقرأ. Hmm. اقرأ في الأمر صديق. Kaifa? اقرأ في الأمر. Naam, iqra' fi'il amal. يا أخوان. Ulangi silakan, tak apa-apa. Al-Ustaz Imam tadi kan? نعم. Nah, tafadhal. أقرأ صحيفة أو كتابا. Naam, lanjut. Aina tusallil jum'ah? أصلي جمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ Usalliya fil masjidil kabir aidan. Limada usolli ya? Kenapa usolli ya? Usolli. Usalli Hmm. Usalli fil masjidil kabiri aidan. Naam, ahsanta. Kecuali yang ini ya. Kalau antum bilang aina tusalliyal jum'ah itu bisa. Karena ya ini sukun. Nanti ketemu dengan sukun juga di kalimat al-jum'ah. Pertemuan dua sukun ini menyebabkan sukun yang pertama berubah menjadi fathah atau kadang-kadang kasroh atau kadang-kadang dhammah. Itu ada kaedah-kaedahnya ya. Namun ini kalau antum mau langsung lanjutin aina tusalliyal jumu'ah bisa. Namun kalau ini usolli karena tidak ada triggernya ya, tidak ada penyebabnya harus menjadi fathah. Paham tuh? Baik. Baik. Barakallahu fikum ikhwah. Qiraatun jamilah, bacaannya bagus dan jelas. Wa ana ashkurukum dan ana sangat mengapresiasi bacaan yang jelas seperti ini alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya yang ini tentang pembahasan kosakata, apakah ada pertanyaan ikhwan? Silakan sekali lagi.
soalan Ustaz. ما في ya. Anak ini soalan Ustaz. Saya Nah, limaza anta? Kenapa? yang tadi yang untuk usul di al-Jum'ah itu dalam seharian biasanya difathahkan apa bagaimana Ustaz? Nah, biasanya mereka memfathahkan tusalli al-jumu'ah. Memfathahkan. Ya. Nah, Adapun anak tadi tidak memfathahkan karena kita masih dalam proses ya, pembelajaran. Nanti insya Allah antum akan tahu seiring berjalannya waktu. Nah, ya, insya Allah. baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada lagi silakan. Tamam ya. Kelas. Nah, berarti Ustaz. ini menunjukkan pemahaman antum ya terhadap dialog ini. Tinggal nanti kosakata yang menurut antum baru itu silakan diulang-ulangi lagi. Semoga itu bisa menjadi lumbung ya penambahan kosakata dalam bahasa Arab. Baik, ikhwah, di halaman selanjutnya seperti biasa setelah dialog kita di sini ada al-mufradatu kosakata al-ardu. Al-ardu ini pembahasan ya. Karena dia pakai ain. Kalau pakai hamzah beda lagi artinya. Sebagaimana yang antum ketahui ya. Al-ard. Al-Arab. Ini Al-Arab. al-ardu pembahasan. Unzur, lihatlah, wastami, dan simaklah, wa'aid, dan ulangilah. Pertama ikhwan, di sini kita ada kitabun. Ya, kitabun. Ini jelas insyaallah artinya ya. Kemudian selanjutnya sahifatun. Sahifatun. Koran. Sahifah. Baik, selanjutnya tilfazun ya. Tilfazun. Ini jelas juga. Nah, kemudian kita ada yushahidu. Ini kata kerja. Kata kerja itu tidak boleh tanwin. Jangan bilang yushahidun ya. Dia tidak boleh tanwin. Yushahidu seperti itu. Beda dengan kata benda. Ya, buku, kemudian koran, TV. Ini dimasuki tanwin dan memang salah satu ciri khas mereka itu ada tanwin. Jadi kalau antum melihat ada kata di dalam bahasa Arab yang bertanwin, maka ketahuilah bahwa itu adalah kata benda atau ismun bahasa Arabnya. Nah, yushahidu ini kata kerja. Ya, ini yushahidu nonton. Kemudian kita ada as-sobahu ya. As-sobahu. As-sobahu itu pagi hari ya. Beda dengan as-subuhu ya. As-subuhu subuh. Jadi as-subuhu dengan as-sobah itu beda. Orang-orang Arab dulu ketika belum ditemukan jam ya pada saat ini, mereka itu menamakan waktu dengan istilah-istilahnya sendiri. Misalnya al-maghrib ya, al-atama, al-isya seperti itu dan lain-lain ya. Nah, salah satu yang mereka namakan ya, sebelum pagi hari itu ada istilahnya as-subuhu. As-subuhu yang kita kenal, ya waktu untuk melaksanakan salat subuh atau al-fajr. Nah, setelah as-subuhu ada lagi namanya as-sobahu. Ya, pagi hari. As-subuhu dulu baru as-sobahu. Jadi beda ya antara dua kalimat ini. Baik. As-sobahu pagi hari, kemudian kabirun. Ya, kabirun ini gede atau besar. Kemudian mubakkiran lebih awal, mutaakhiran ini telat ya, mutaakhiran telat. Antum jangan lihat jamnya ya. Ini sebagai pemanis saja. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan ikhwan? Silakan. Jelas ya? Baik, kalau jelas silakan Ya, Al-Ustaz. apa Ustaz? Itu yushahid Ustaz. Nah, Kan tadi diterjemahkan Ustaz nonton. Apa bisa? nonton, ya. Bisa Bisa. diterjemahkan menyaksikan atau melihat. Menyaksikan Ustaz. Naam, sahih. Apa namanya terjemahan aslinya syahada yushahidu itu menyaksikan. Ya. Hanya saja kalau orang lagi menyaksikan TV, kita bilangnya apa? Syahid. Sahih. Kalau orang lagi menyaksikan TV, misalnya kita lihat ada seseorang namanya Ahmad. Dia lagi menyaksikan TV. Kita bilang apa? Ahmadu Yushahid. yushahidu. Kalau kita terjemahkan ke Indo, Ahmad sedang menonton TV Ustaz. nonton kan? Iya. Nah, walaupun terjemahan aslinya menyaksikan, ya, tapi kita sesuaikan dengan
keadaan, kita bilang Ahmad nonton TV. Begitu pula kata-kata yushahidu itu bisa digunakan misalnya menyaksikan pertandingan sepak bola. Ana usyahidu, pertandingan bahasa Arabnya musabaqatu. Ana usyahidu musabaqata, sepak bola kuratil qadam. Nah, usyahidu di sini artinya menonton. Saya nonton pertandingan sepak bola. Jadi disesuaikan ya. Baik. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada maka seperti biasa, Ana pengen di sini Al-Ustaz Bambang, silakan Al-Ustaz Bambang antum baca ma'at tarjamah beserta terjemahannya. Silakan Ustaz Bambang. Kitabun buku, Mhm. sahifatun koran, tilfazun televisi, yushahidu dia menonton, as-sobahu pagi hari, kabirun besar, mubakkiron awal, mutaakhiron eh, terakhir, Nah, atau terlambat. terlambat atau telat. Sahih. Selanjutnya Al-Ustaz Imam, tafadhal silakan. Kitabun buku. Sahifatun surat kabar. Tilfazun televisi. Yushahidu dia menonton, menyaksikan. As-sabah As-sabahu. as-sabahu waktu pagi. Kabirun besar. Mubakkiran lebih awal sedikit. Ya, lebih awal. Sahih. Mutaakhiran telat. Sahih. Mutaakhiran telat. Ada pertanyaan ikhwan? Silakan. Sebentar ya. Bedanya awalan sama mubakkiron. Awalan itu yang pertama. Hmm. Kalau mubakkiran lebih awal. Beda ya, cara penggunaannya juga berbeda. Kita ketika menggunakan yang pertama dengan apa namanya? Apa tadi mubakkiran? Allahu Akbar. Awalan. Nah, awalan itu artinya yang pertama. Ya, awalan atau al-awwalu sama saja artinya yang pertama. Sedangkan mubakkiran lebih awal. Kita di dalam bahasa Indonesia dua ungkapan ini berbeda. Beda ketika kita mengungkapkan yang pertama dengan eh, Allah Akbar. Sebentar ikhwan, Anda lupa ya arti mubakkiran lebih awal itu berbeda. Nah, begitu pula di dalam bahasa Arab. Jadi ada perbedaan pengungkapan di situ. Begitu Ustaz Bambang ya. Awalan itu berarti eh uridu Awalan. saya ingin berangkat sekolah Duluan. dulu itu apa berarti seperti itu. Baik. Ini bahasa sering dipakai oleh anak pesantren biasanya. Nah, sering dipakai oleh anak pesantren ini. Ana awalan, saya duluan. Sebentar ikhwan, ini ada sebentar ya. Baik. Ana kata-kata ana awalan, sebenarnya orang Arab tidak paham itu. Ana awalan bukan tidak paham ya. Mereka pasti paham dengan bahasa kita sebagaimana kita memahami bahasa orang bule yang baru belajar bahasa Indonesia. Kita pasti paham walaupun mereka terbata-bata. Namun kata-kata ana awalan misalnya saya izin dulu ya atau saya berangkat dulu ya kita bilang ana azhabu awalan. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini sebenarnya sesuatu yang tidak dikenal di dalam bahasa Arab yang fusha. Kalau antum mau bilang saya duluan, maka antum bisa menggunakan ungkapan lain. Seperti contohnya ana asta'dzinuka. Ana asta'dzinuka. Oh, Itu artinya sudah saya duluan. Saya duluan ya. Ana asta'dzinuka. bukan saya izin gitu ya. Astadzin itu izin.
Ya, dia memiliki makna seperti itu. Ana astadzinuka, secara tidak langsung kita bilang saya duluan ya. Maksudnya kita minta izin Oh, untuk duluan. Masya Allah. Ya, seperti itu. Mm-mm. Nah, dan di dalam bahasa Arab, ketika kita ngomong misalnya, saya duluan ya, ada ya ujungnya, antum tidak perlu diterjemahkan naam seperti itu. Misalnya sebagai contoh, saya makan ya, anak akul naam. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi cukup untuk bilang anak akul, anak akul. Ya, kata-kata ya ujungnya itu tidak perlu antum terjemahkan menjadi naam. Pakai contoh lain misalnya, antum sudah tahu bahwasanya saya duluan bahasa Arabnya ana astadzinuka. Ya, saya duluan ya, jangan pula nanti antum bilang ana astadzinuka na'am. Jangan gunakan na'amnya. Antum bilang ana astadzinuk. Langsung sebagaimana orang Arab berbicara, begitupun kita harus berbicara. Seperti itu ya. Awalan itu kata yang tepat itu bukan di sini penempatannya. Awalan itu ketika kita menghitung sesuatu yang berupa urutan. Sebagai contoh, awalan, kemudian sanian, yang pertama ini, yang kedua ini. Sebagai contoh, misalnya anak pembawa acara. Atau sering dengar kan? Awalan, yang pertama, hayya nashkurullah azza wa jal. Ini bahasa pesantren, namun bahasa ini benar ya, bahasa yang fusha. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Nah, ini benar kayak gini. Atau misalnya ketika kita membacakan peraturan-peraturan ada berapa poin, kemudian kita bilang awalan yang pertama, misalnya setiap santri harus menggunakan sarung ketika ke masjid. Nah, bisa kita gunakan kata-kata awalan. Paham itu? Awalan nanti sanian, salisan dan seterusnya. Namun mubakkiran lebih awal. Sebagai contoh, saya pergi ke masjid lebih awal. Saya bangun lebih awal. Saya pergi ke sekolah lebih awal. Jadi beda ya, Ustadz siapa? Ustadz Bambang ya. Baik. Kalau contoh untuk saya makan duluan. Ana asta'dzinuka lil akli. Oke. Naam, ana asta'dzinuka lil akli untuk makan. Ya. Saya makan duluan ya, ana asta'dzinuka lil akli. Baik. Saya pergi duluan. Saya berangkat dulu. Ana asta'dzinuka liz zahab atau liz zihab. Oh, Gunakan masdar saja. oke. Hmm. Nah, Ustaz. Kelas? Soalun akhar. Karena baru kali ini lihat antum Ustaz Bambang. Sekian nama. Masya Allah. Min aina anta Ustaz Bambang? Ana nasitu. Dari mana antum? Ana min Brebes, Ustaz. Brebes, Brebes Jawa Syarqiyah toh? Jawa Al-Wusta. Jawa Lusto. Tapi sudah di penghujung belum? Eh, Jawa Al-Wusta qarib minal Jawa Al-Maghrib. Jawa Gharbiyah. Oh, Jawa Jawa Gharbiyah. Al-Gharbiyah. Nah, Jawa Gharbiyah. Perbatasan, Ustaz. Perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Perbatasan bahasa Arabnya Al-Hudud. Hudud itu Al-Hudud. perbatasan. Nah, Al-Hudud. Ini tidak ada hubungannya dengan yang itu ya, Al-Hudud. Baik. Kalau kita sudah paham ini, seperti biasa kita akhiri materi kita pada malam ini dengan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Anak akan bacakan terlebih dahulu. Tadribun, ini bukan tadribu ya. Ini kurang, seharusnya tadribun, latihan. Ajib, jawablah anil as'ilati dari pertanyaan-pertanyaan bikhtisar. Bikhtisar artinya dengan ringkas. Ringkas. Naam. Baik, ana bacakan. Man yastayqidhu mubakkiran. Insyaallah paham ya. Nah, kemudian pertanyaannya man. Man yastayqidhu mutaakhiran. Ini paham juga insyaallah. Man yaqra'u kitaban. Man yushahidu tilfaz. Man yaqra'u sahifatan. Man yusalli al-jumu'ata fil masjidil kabir. Ada pertanyaan ikhwan? Berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada,
Bisa nggak kalau kita jawab langsung atau antum butuh kembali ke dialog tadi? Man yastayqidu mubakiran Faisal. Faisal, sahih. Baik, kita mulai langsung berarti ya. Nah, Tafadhol Ustaz. kita mulai langsung. Soalul awal ini sudah dijawab oleh Ustaz Bambang tadi. Ahsan ya Ustaz Bambang. Hadzal jawab sahih, jawaban ini benar. Nah, selanjutnya kita mulai untuk soal yang kedua. Tafadhal, silakan Al-Ustaz Imam. Ada nasi itu Ustaz. Ada nasi itu. Nasita Mutakhir. Stay gitu mutakhir. akhiran. Adil. Adil. Ya. Naam, Yastay adil ya Al-Ustaz Imam. Ya. Izan huna al-adil ya, jawabannya adil. Baik. Nggak bisa saya begini jawab Ustaz. Yastay gitu mutakhiran adil. Sahih, betul. Yastayqidu mutaakhiran adil. Betul. Atau adil yastayqidu mutaakhiran. Nah Ustaz. Nah, dua-duanya bisa. Tapi karena perintahnya biikhtisar dengan ringkas, langsung tutup poin saja. Nah, Ustaz. Iya. Adil ya. Baik. Selanjutnya silakan Ustaz Bambang, as-su'alus salis 3. Man yaqra'u kitaban Faisal. Faisal. Naam, ya betul. Selanjutnya Ustaz Imam yang keempat. Man yushahidu tilfaza akil Ustaz. Adil. Adil. Naam, sahih ya adil. Al-Ustaz Bambang, tafadhal. Man yaqra'u sahifatan Faisal. Faisal. Naam, sahih. Al-Ustaz Imam yang keenam. Man yusalli al-jumu'ata fil masjidil kabiri adil Ustaz. Adil faqat. Adil wa Faisal. Adil wa Faisal. Naam, adil wa Faisal. Baik ikhwah, wa bihada dengan begini kita sudah menyelesaikan materi kita untuk malam ini yang tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah karena ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Semoga melalui materi malam ini bisa antum ambil faedahnya. Nah, biasanya ini ya, setelah latihan ketiga atau dialog yang ketiga, ada latihan umum dari dialog 1 sampai dialog 3. Nah, karena kita masih ada sisa waktu di sini, kita mencoba untuk menyelesaikan latihan yang pertama ini. Tentunya nampaknya di sini oleh satu imam tidak bisa kita libatkan. Atau mungkin bisa ya. Wallahu a'lam, kita coba dulu tidak apa-apa. At-tadribul awwal, latihan yang pertama, sil hubungkan baina antara kulli surataini ya, antara setiap dua gambar bainahuma, antara keduanya ada qotun, ada hubungan. Jadi kita hubungkan antara dua gambar yang mereka mempunyai hubungan. Paham insyaallah ya, yang mereka mempunyai hubungan. Nah, ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Antum hubungkan yang punya hubungan antara dua gambar ini. Baik, nah sebagai contoh kita mulai dari Al-Ustaz Bambang dulu. Al-Ustaz Bambang, kalau yaghsilu kira-kira apa hubungannya dengan mana? Yakwi. Naam, yakwi ya, mencuci itu pasti ada hubungannya dengan menyetrika. Mencuci, menyetrika ya, dari mencuci baju kemudian menyetrika baju. Sahih. Tapi kalau Ustaz Bambang, kalau kitab Sahifah. sahifatun. Naam. Terakhir Al-Ustaz Bambang, hafilatun. Hafilatu sayyaratun. Sayyaratun, jamil. Nah, Al-Ustaz Imam bisa ngikut? Al-Ustaz Imam bisa ngikut? Iya, bisa Ustaz. Nah, kalau as-sabah berarti dengan Yastay gitu. yastayqidu? Al-Fajr Ustaz. Hah? Al-fajr. Naam, sahih. Kalau yanamu? Yanamu yastay gitu. Naam, yastayqidu. Seperti itu ya. Insyaallah mudah. Nah, selanjutnya ikhwan, di sini ada latihan terakhir kita. At-tadribus tsani. Ya, sil hubungkan
bainal kalimati. Perhatikan, kalau disebut kalimah dalam bahasa Arab, ini artinya kata dalam bahasa Indonesia. Ya, hubungkan antara kata dan gambar yang sesuai. Al-munasibah artinya yang cocok atau yang sesuai. Nah, di sini ada gambarnya, ada 5 gambar. Kita hubungkan antara gambar dan kata yang sesuai. Nah, Ana akan mulai dari Al-Ustadz Bambang. Gambar pertama ini apa? Hadhihi surah Madrasah. madrasatun. Sahih ya, madrasatun. Jamil. Wa hadhihi surah yang kedua. Atbaq. Nah, Atbaq. Baik, sekarang Ustadz Imam. Gambar ketiga ini apa? Tilfaz. Tilfazun. Gambar keempat. Kitabun. Nah, berarti yang kelima. Malabisun. Malabis. Khalas ya. Nah, adapun setelahnya halaman selanjutnya ini sudah kosakata tambahan yang tidak ada kaitannya lagi dengan dialog kita nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Maksudnya dialog 1, 2 dan 3. Baik, ikhwah, sebelum kita akhiri apakah ada pertanyaan? Silakan. Tamam Ustaz. Tamam ya. Baik, Al-Ustadz Bambang, tamam. Tamam insyaallah. Tamam insyaallah. Khalas ikhwatul kiram, nampaknya di sini ada teman kita baru masuk, Al-Ustadz Suryani. Nama antum Suryani? Naam, naam. Masya Ismi Allah. Suryani. Antum dari grup baru juga ya? Ya, baru-baru. Saya lama nggak ikut ya. Saya baru ikut 2 kali sama ini. Saya banyak dengaran. Nah, antum masuk jilid 2 atau jilid 1 nanti? Saya baru ikut sama ini baru 2 kali ya. Saya waktunya nggak keburu ya. Waktunya. Oh, antum ini ya, memang dari grup ini ya? Iya. Oh, Bareng sama saya Ustaz. Insyaallah. Ustaz Suryan. oh sama antum Ustadz Bambang ya? Cuma saya nggak masuk. Sering ini ya Ustaz Suryani ya. Absen saya, banyak absen. Sering absen. Nah. Baik, Ustadz Suryani, kalau memang antum terkendala di waktu, karena daripada sering ini kan, daripada nanti ke depannya, maksudnya sering ketinggalan kan, rugi juga kan kalau sering ketinggalan. Nah, saya sarankan untuk mengajukan ke admin langsung, minta supaya dicariin waktu yang pas. Iya. Waktu yang pas untuk antum, Ana sarankan seperti itu, karena sayang juga kalau ketinggalan terus kan. Iya. Ya, jadi Ana sarankan pada antum agar ini menghubungi admin, pilih waktu yang kira-kira antum sesuai dengan waktu tersebut. Iya. Akan dicarikan solusinya Ustaz Suryani. Oke, terima kasih. Baik. Nanti kalau ada yang ketinggalan bisa disimak rekamannya Ustaz Suryani ya. Iya. Baik, ikhwatul kiram. Kalau tidak lagi pertanyaan maka Ana cukupkan sampai di sini. Ana ucapkan jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fikum. Ya, insyaallah taala kita bertemu lagi di pekan depan ya dengan judul baru. Ya, kita sudah memasuki bagian yang kelima nanti tentang makanan dan minuman kalau tidak salah ya, makanan dan minuman itu akan kita bahas di pekan depan insyaallah taala. Baik, ana mengucapkan kepada antum jazakumullahu khairan jazaa wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.